sahabat putihmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Oke, di General Reading kali ini aku akan membuat video tentang karir di tahun 2022. Tapi sebelum aku masuk ke pilih kartu, aku akan membacakan tentang jalur energi atau karir secara umum di Indonesia ya tahun 2022. Apa yang naik, apa yang turun, atau seperti apa kondisinya secara umum. Oke. Terus bagi kalian yang tidak ingin menontonnya yang secara umum ini, kalian bisa skip langsung ke pilih kartu yang udah aku cantumin waktunya di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke pesan secara umum dulu. Mari kita lihat. Sebenarnya ini tidak begitu baik untuk mengawali tahun 2022 ya, jujur aja, karena orang-orang yang masih kayak dirumahkan, kena PHK atau belum bekerja, mungkin perlu waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut kembali gitu, atau mungkin juga untuk bekerja di suatu tempat. Jadi masih banyak orang-orang yang berdiam diri di rumah, maksudnya pengangguran gitu ya, ataupun kalau misalnya bekerja ini banyak usaha tapi secara uang itu, secara gaji itu mungkin turun dari yang sebelumnya atau mungkin tidak stabil gitu. Nah, parahnya adalah pemasukan itu kurang tetapi pengeluaran itu tetap banyak begitu, sehingga kadang di beberapa keluarga ini bisa mengakibatkan konflik gitu ya, kayak tidak harmonis itu loh di dalam keluarganya karena nggak ada duit gitu. Itu permasalahannya. Nah, bagi anak-anak muda yang baru-baru muda ini maksudnya di umur di bawah 30 tahun ya, yang baru-baru mau kerja gitu, kayaknya memang lebih susah juga gitu. Entah itu ada yang udah lamar di beberapa tempat, di banyak tempat gitu ya, tapi ini kayak nunggu gitu loh, gak dapet panggilan gitu, akhirnya nggak dapat kerjaan gitu. Ininya adalah susah cari kerjanya. Ya, tapi mereka ini sedih karena mereka mungkin keluarganya mengharapkan mereka bekerja gitu. Jadi kayak disuruh kerja tapi nggak dapat kerjaan gitu. Jadi kayak ya mohon maaf aku harus menyampaikan ini. Tapi tentunya ya ramalan buruk seperti ini mungkin bisa menjadi kayak suatu ancang-ancang gitu. Oh, begini nih energinya, berarti aku perlu melakukan sesuatu biar aku nggak seperti itu gitu ya. Bukan untuk menakut-nakuti. Oke? Di sini ada The Star. Nah, di pertengahan tahun 2022 kira-kira ya. Ini tapi untuk time sebenarnya untuk setiap orang pasti bakal beda-beda, tapi kebanyakan di pertengahan tahun 2022 baru akan naik ini maksudnya pun sepertinya tidak secara bekerja di tempat orang ya. Mungkin kalau bekerja di tempat orang, yang masih bekerja di tempat orang ini ada kenaikan jabatan akhirnya, atau energi yang lebih besar aku baca di sini adalah energi dari gelombang anak-anak muda ini yang tadi nggak dapat kerjaan, akhirnya memutuskan untuk menjadi influencer ya. Kayak sekarang kan ngetrend lah gitu, kerja dari rumah kayak gitu, jadi pekerja kreatif. Nah, Star ini adalah kunci, bukan simbolisasi suatu pekerjaan yang kreatif, pekerjaan impian gitu. Akan tetapi sebenarnya Star ini kan seperti dream ya, seperti mimpi, belum tentu ini akan terwujudkan gitu untuk setiap orang juga ya. Semua juga belum tentu akan resonate ya untuk semua orang. Maksudku, orang yang berniat untuk menjadi influencer belum tentu akan sukses di sini gitu tahun 2022 ini gitu. Tapi memang hal yang paling bagus itu ya, sesuatu
yang terkait sama memberikan harapan, impian, alam, mimpi. Ya, ilmu juga start termasuk ilmu. Jadi kayak berbagi ilmu juga bagus. Gitu kalau misalnya ada yang mau terkait di influencer ya, mungkin ilmu tentang alam, ilmu tentang kesehatan, tentang bagaimana cara mencapai mimpi, tentang motivasi, tentang spiritual juga. Mungkin orang-orang mulai untuk membuka ya diri. Oh ya, star juga kalau secara gamblangnya mungkin lebih gampang kita lihat tuh horoskop ya mungkin. Jadi ada apa ya, di bidang zodiak itu juga masuk gitu. Kalau oh ya, ada pengembangan aplikasi juga nih. Star itu kan ilmu ya, jadi kayak ada ilmu baru. Jadi memang ilmu baru nih maksudnya bermakna ada lapangan-lapangan pekerjaan baru, yang dimana lapangan pekerjaan ini sepertinya lebih condong ke sesuatu yang mengarahkan ke menggunakan internet kayak gitu. Tapi aku nggak tahu apa sih gitu ya. Kalau misalnya untuk game juga termasuk mungkin game untuk dress up. Aduh, ada Wheel of Fortune kebalik nih. Nah, meskipun tadi di awal bukan di pertengahan, ini ada tuh starternya, pas setelahnya itu ada Wheel of Fortune yang terbalik, terus ada Four of Atamas yang kebalik. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk terjun di bidang apa ya tadi, menjadi influencer atau menjadi pembisnis atau mungkin jualan online atau bekerja secara individu lah ya intinya. Di sini tuh banyak yang tidak bertahan. Maksudnya itu kayak yang pas itu aja gitu sukanya gitu. Tapi setelahnya mereka entah itu berpikir terlalu ribet, kurang mendapatkan hasil yang cepat gitu. Jadi mungkin ada niat-niat untuk mendapatkan hasil yang cepat gitu. Ya mungkin karena nggak kelihatan hasilnya, jadi akhirnya malas-malasan gitu. Jadi sebenarnya industri kreatif pun tidak banyak juga yang berkembang di sana, tidak banyak yang bisa bertahan lebih tepatnya. Terus di sini memang terkait ilmu, kayak menjadi mungkin ada yang buka les kayak gitu, masih bisa untuk mendapatkan penghasilan, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan pengembangan diri ataupun juga ilmu-ilmu baru ya, ilmu-ilmu yang visioner. Maksudnya tuh kan emang zaman kita itu bakal ke arah-arah yang internasional ya, globalisasi, ke entah itu kayak ilmu bahasa, ilmu pengembangan aplikasi, yang terkait go internasional. Ya, intinya ada ilmu-ilmu yang revolusioner baru. Kalau aku tahu kalau aku tahu itu apa-apa aja, mungkin aku bakal ngerjain salah satunya. Tapi ya begitulah, yang setauku adalah ini penting di bahasa, di aplikasi kayak gitu. Kalau secara tidak detailnya ya, kalau secara aplikasinya jujur aku tidak tahu, mungkin itu adalah wahyu untuk satu orang aja atau inspirasi untuk satu orang aja, dimana kan orang yang dapat inspirasinya itu ya mungkin bisa melakukan sesuatu untuk pengembangan dan tentunya untuk itu akan menguntungkan dirinya gitu ya, mungkin juga membuka lapangan kerja baru di tempat itu begitu. Tetapi di sini mungkin karena ada Ten of Pentacles di awalnya, mungkin sesuatu yang memerlukan uang banyak itu kurang diminati gitu, atau memerlukan modal banyak itu kurang diminati. Lebih ke star yang berdiri ini maksudnya lebih ke keahlian diri, ke skill yang bisa dijual gitu ya. Kalau skill berarti kan jasa ya, jasa, bukan berarti produk bidang yang terkait produk itu tidak berkembang. Mungkin bidang yang terkait produk yang akan berkembang adalah hal-hal yang selaras dengan peningkatan skill ini gitu, entah itu aplikasi gitu, entah itu makanan sehat ya, makanan sehat untuk menjaga tubuh
untuk kecantikan. Tadi kan aku bilang dress up ya, tapi soalnya kelihatannya itu kayak gitu, kayak ada fashion gitu di sana. Mungkin ya maknanya itu tentang kecantikan ya, tentang kerapian juga, organisir sesuatu hal gitu. Intinya adalah sesuatu yang bisa menunjang impian-impian menjadi kenyataan gitu, menunjang orang-orang yang berharap sesuatu yang baru, ada suara ayam, akan menjadi kenyataan kayak gitu. Ada air juga, mungkin ada inovasi-inovasi di bidang minuman yang lebih berkembang ya ini daripada bidang makanannya ayam. Terus ada ikan ya, mungkin emang beralih ke hal-hal yang lebih sehat pastinya ini. Oke, aku sudah ambil oracle juga untuk apa sih yang akan kira-kira berkembang. Ya, di sini memang ada pohon kehidupan, yang artinya sebenarnya ini pohon kehidupan banyak hal ya yang akan berkembang, banyak ilmu yang akan datang, dan ilmu yang bagus itu pastinya harus menunjang juga yang lain-lainnya. Bukan ilmu yang bagus juga sih, bisnis ya, bisnis ataupun pekerjaan yang bagus itu harus bisa berkoordinasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah ada. Oh, jadi gini nih, mungkin kayak yang pekerjaan yang sekarang itu terus dikembangin, diinovasiin gitu. Berarti memang bukan serta-merta itu sesuatu yang benar-benar baru banget, bidang yang baru banget, tetapi itu bidangnya sudah ada tapi dikembangkan lagi gitu. Mungkin kalau programmer itu ada bahasa-bahasa baru ya. Ya. Oh, di bisnis, di bisnis di sini mungkin memang perlu sangat berhati-hati ya. Karena ada kecenderungan ada kebangkrutan atau ada kegagalan dalam berbisnis seperti itu. Tapi kalau misalnya tanya berbisnis seperti apa, seperti yang aku bilang tadi, mungkin suatu komoditas yang banyak gitu. Sebenarnya di sini ada ekspor ya, ekspor impor, ekspor gitu. Tetapi sebenarnya ekspor kan bukannya lagi digalakkan. Nah, banyak yang belajar tentang ekspor, tapi sepertinya tidak banyak yang ditakdirkan untuk itu, dan ada permasalahan terkait hukum gitu. Oke, di orang-orang yang mengambil bidang hukum mungkin masih bisa survive nih, masih ada peluang yang oke gitu, yang lumayan bagus juga untuk di akhir, terutama untuk di akhir tahun. Aku nggak tahu terjadi apa, mungkin dari pertengahan sampai akhir tahun itu pemerintah ya pastinya tetap kayak aman. Aduh, sebenarnya aku melihat sesuatu yang negatif, tapi ya sudahlah, tidak usah aku sampaikan, takutnya terlalu gimana gitu. Tapi ini aku rasa maksudku sesuatu yang negatif tadi itu tidak terlalu terkait ya sama kehidupan kita masyarakat mungkin. Nah, terus di sini juga pohon udah aku sampaikan sih sebenarnya tadi. Ini ya, kunci untuk bisa survive di sini, salah satu kuncinya adalah kepercayaan diri dan peningkatan skill. Karena untuk orang-orang yang stuck dan orang-orang yang tidak mau mulai untuk belajar untuk meningkatkan skillnya mereka, ini ya pastinya agak susah. Dan orang-orang yang terlalu beban pikiran ya, kurang percaya diri, mungkin dia di komenin apa gitu sama eksternal gitu, jadi down gitu mentalnya, itu agak susah ya untuk mengembangkan diri. Karena kan ilmu di internet di sini kan, di zaman internet ini udah mudah diakses, tinggal kitanya aja sih mau nggak sih belajar gitu ya, seperti itulah.
sebenarnya ada testar di sini, tapi ada depresi ini untuk aku nggak tahu ya kenapa depresi ini muncul di energi yang anak muda gitu, anak di bawah 30 tahun. Bukan berarti nanti ya yang di atas 30 tahun ini tidak mengalami ini, tapi sepertinya memang lebih beban pikiran atau kebanyakan yang sedih berhari-hari, ya seperti itu, di itu anak-anak di usia 30 ke bawah gitu. Oke, jadi itulah pesan secara general ya untuk tunggu sebelum itu, hal yang mungkin kalian bisa kembangkan secara general ini kan tadi ada perkembangan individu nih, influencer kayak gitu tuh, tapi bagus untuk mendapatkan mitra yang bisa dipercaya. Itu lebih bagus energinya, kayak lebih cepat sinkron sama semesta. Biasanya kan kalau cepat sinkron sama semesta berarti lebih mudah, cenderung ada jalur yang lebih mudah gitu loh, dimana misalnya orang-orang perlu usaha banget gitu. Kalau kalian ada orang yang bisa kayak dapat partner yang bagus gitu ya, ini lebih, apalagi sama partnernya tuh kayak rukun gitu loh, lebih sinkron dulu nanti sama semesta, entah keajaiban atau kemudahan seperti apa yang didapat di jalan tersebut, di jalan mengembangkan bisnis ataupun menjadi ini influencer ini gitu. Jadi ada yang lebih mudah lah jika kalian itu membentuk suatu tim yang terdiri dari 2 orang, kamu dan 1 orang lagi gitu, cenderungnya seperti itu. Tapi tentunya balik lagi nih ke personalnya masing-masing, energi semesta di 2022. 2022 ya, emang 22 itu lebih ke partnership yang dipercaya ya, 1 dan 1 gitu, bukan suatu kelompok yang besar juga gitu. Intinya lebih cepat, lebih sinkron lah survive-nya di satu tim yang terdiri dari 2 orang gitu. Tapi tentunya nanti bakal ada pengaruh-pengaruh internalnya juga ya, jangan diambil belak-belakan. Oke, itu aja untuk pembacaan energi umumnya di tahun 2022. Mari kita masuk ke pilih kartunya. Halo semua, ayo kita masuk ke pilih kartunya. Ini file 1, ini file 2. Karirmu di tahun 2022 itu akan seperti apa sih secara general ya, pastinya bukan secara personal. Oke, silakan di pause videonya kalau kamu masih perlu waktu memilih yang tanpa tanda, karena aku akan memasukkan tandanya. Oke, ini untuk file 1, ini untuk file 2. Tapi menurutku jangan fokus ke tandanya ya, karena lebih baik fokus ke energinya, yang mana yang memanggil. Jadi lebih baik fokus ke pilihan yang tadi yang tidak aku masukkan tandanya gitu. Tandanya ini kayak cuma sebagai pembantu aja lah gitu, untuk memilih kartunya kalau kamu masih belum yakin gitu. Oke, seperti apa karir kamu di tahun 2022? Untuk kamu yang memilih file 1, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktu. Bukan ya, maksudnya kan untuk kamu yang pilih file 1, mohon tunggu di sini. Untuk kamu yang pilih file 2, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Kita ke file 1 dulu. Bye. Hai, untuk kamu yang memilih file nomor 1, seperti apa karirmu di tahun 2022 secara general. Halo file 1 di sini, karena secara general mungkin ada orang-orang yang saat ini, meskipun saat corona seperti ini, Anda sangat beruntung masih bekerja di suatu tempat. Aku nggak tahu di mana. Tapi ini adalah orang-orang yang bahkan justru sudah bisa meningkatkan dirinya atau meningkatkan popularitasnya, meningkatkan namanya, dan membuktikan dirinya di orang-orang
di orang-orang lain gitu, di depan orang-orang lain gitu. Karena kamu yang memilih file 1 ini cenderung adalah orang yang dipandang ya, sama orang lain dipandang hebat gitu, sama orang lain dihargai usahanya. Dan ya, kamu juga orang yang bekerja di hal yang sebenarnya kamu gemari gitu, nggak terlalu buruk juga kondisi pekerjaan kamu. Atau intinya di tahun 2022 ini pekerjaan kamu bakal makin meningkat dari yang udah kamu kerjakan sebelumnya. Kalau misalnya ditanya meningkatnya dari segi gaji gitu, ada kemungkinan, tapi lebih mungkin itu meningkatnya dari segi popularitas gitu. Ataupun juga dari segi kebahagiaan dan juga skill gitu. Nah, ini mungkin kamu yang pilih file 1 ini sangat resonate banget sama yang tadi, yang terstar, yang di tengah-tengah gitu. Kalau yang energi umum tadi kan terstarnya di di pertengahan tahun. Nah, kalau kamu nih udah mulai dari awal tahun ya, mungkin ini udah melanjutkan dari yang sebelumnya yang kamu kerjakan itu, yang sudah kamu kerjakan. Jadi pekerjaan kamu sekarang ini sebenarnya udah tepat gitu, tinggal dilanjutin aja di tahun 2022. Atau bagi kamu yang masih bingung kerjaannya itu apa, lanjutin di skill kamu itu apa gitu. Kayak udah tinggal jalan aja nih, udah tinggal ketekunan dan tinggal lebih memoles-moles atau belajar lagi ya tentang skill-skill yang kamu punya gitu. Sebenarnya ya jalan kamu udah bagus, udah oke. Di tahun 2022 ini memang lebih ke peningkatan skill ya, kayak yang tadi aku bilang di depan itu di pesan umumnya, kepercayaan diri kayak gitu nih kamu bakal dihargai. Dan ya pastinya ada positif ada negatifnya hati-hati sama orang-orang yang cuma memanfaatkan kamu, orang-orang yang datang saat kamu tenar aja gitu ya. Di sini ada orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu karena ini dia melihat kamu itu ya tenar gitu, melihat kamu tuh berpotensi bagus, giat bekerja gitu, giat belajar juga, ini memoles hal-hal yang sudah kamu punya. Terus kamu tuh dilihat punya potensi untuk berkembang. Jadi ada orang-orang yang karena ngeliat itu dia datang gitu. Bukan berarti ya karena orang-orang bukan berarti semua orang yang melihat kamu berusaha keras dan melihat kamu punya nama itu, yang datang dengan melihat itu dia itu semuanya buruk gitu. Bukan berarti seperti itu. Tapi memang di sini kecenderungan ada suatu manipulatif, ada suatu orang yang cuma datang karena happy-nya aja gitu ya. Jadi hati-hati sama penipuan di sini. Ada journey. Nah, pekerjaan kamu di tahun 2022 ini sepertinya akan menuju ke arah perkembangan yang baik ya, bukan dari segi keuangan aja, tapi memang dari segi kehidupan kamu juga secara keseluruhan, baik itu secara perkembangan spiritual, secara bermasyarakat ataupun sosial kayak gitu. Dan termasuk kedatangan orang-orang yang palsu ini, orang-orang yang ada maunya ini, itu juga akan memperkaya pengalaman kamu gitu. Cuma jangan sampai dirugikan ya. Jangan sampai gitu. Oke, journey di sini. Wow, iya ya. Mungkin orang-orang yang pengen keluar negeri, pengen jalan-jalan. Ya, ini bisa. Orang-orang yang pilih file 1 ini terberkati, berkat ya pastinya berkat karma positifnya dia sendiri sih sebenarnya, sama skill-skillnya kalian gitu. Aku happy loh ngebaca ini, energinya bagus dan kamu tuh seakan-akan kayak berbahagia loh di tahun 2022. Semoga bener ya. Oke, di sini makanya hati-hati banget sama orang yang palsu nih, apalagi di sini ada tikus. Oke, jadi memang nampaknya orang yang palsu ini bukan cuma datang sekali ataupun bukan cuma satu orang ya.
jadi dipilah-pilah, jangan karena apa ya, kesenangan sementara gitu. Jangan terlalu cepat memutuskan apakah orang ini baik atau tidak, meskipun manis terlihatnya ya. Ini kan ya cantik gitu loh dia nih. Cantik gitu, terus ternyata hatinya aduh. Dan bisa menipu kalian di segi keuangan. Oke, jadi kuncinya, berarti intinya di sini kamu perlu untuk bisa menghandle keuangan kamu sendiri ya. Dan juga kamu jangan sampai motivasi kamu itu dari cuma bisa terpicu dari eksternal gitu, tapi perlu dari internal. Kamu perlu kepercayaan diri. Oh ya, pekerjaan yang bagus untuk kamu di 2022 adalah melanjutkan pekerjaan sebelumnya. Kemudian juga apabila pekerjaan sebelumnya itu memang apa sebenarnya itu passion kamu gitu, memang hal yang kamu impikan kayak gitu. Aku nggak bilang di sini bakal ada uang yang gimana gitu ya, tapi ya Seven of Pentacles lah gitu, bagus lah gitu, lumayan adalah gitu ya gitu. Soalnya di sini tidak keluar tanda-tanda Pentacles yang lain, cuma mungkin uang-uang yang datang ke kamu itu lebih ke arah karena donasi mungkin, dari kayak orang-orang yang menghargai kerja kerasmu kayak gitu, lebih ke arah ke sana sih daripada kayak gaji dari perusahaan. Mungkin juga emang jalur rezeki keuangan kamu itu bukan cuma dari satu perusahaan aja ya, tapi mungkin dari orang-orang lain juga kayak gitu. Jaga kesehatan karena di sini mungkin ada orang yang iri ya, tidak suka karena keberhasilan kamu, kecantikan kamu di sini. Itu kepercayaan diri kamu, jadi mungkin ada yang toksik gitu. Tikus ini kan ibarat sesuatu yang curang. Satu yang kamu udah punya, dia tuh pengen merebut gitu. Tapi di sini kan ada berbagai macam cara ya, berbagai macam gaya. Di sini ada tikus kayang. Ya, berbagai macam gaya. Ini ya dia tuh manipulatif sih, makanya hati-hati sama sesuatu yang sepertinya apel manis gitu, ternyata apel itu sudah isi ulatnya, sudah isi racunnya, seperti itu. Snow White. Ya udah, oke. Jadi seperti itu aja secara general ya untuk kamu yang pilih pile 1 tentang energi karir dan juga rezekimu di tahun 2022. Kamu cuma perlu ini sih, perhatikan orang-orang yang palsu aja. Oke, terima kasih. Bye-bye. Halo untuk kamu yang pilih pile nomor 2, si Aquamarine. Tentang energi karir dan rezekimu di tahun 2022. Condong ke karir ya. Two of Pentacles yang kebalik. Baru muncul udah Two of Pentacles yang kebalik. Jadi ini artinya perhatikan partnership kamu, perhatikan apa yang kamu sudah pilih atau apa yang akan kamu pilih di tahun 2022. Jika pilihan itu nih terkait kapal, terkait sesuatu yang keluar I don't know, keluar negeri, keluar daerah, keluar kota, merantau ya, perhatikan lagi. Mungkin ada mohon maaf nih, mungkin ada sesuatu yang tidak lancar di sana gitu ya, atau ada pilihan-pilihan yang perlu dipertimbangkan, perlu lebih dipertimbangkan lagi. Jujur aja di sini aku sih sebenarnya nggak mau ngejudge gimana ya, apalagi di sini general reading. Ada tapi mungkin kalau aku sampaikan tuh lebih baik ya. Untuk antisipasi. Ada pilihan yang salah gitu untuk merantau atau untuk keluar atau untuk lebih ke arah yang hal-hal terkait dengan pergi gitu, keluar, karena kamu perlu lebih dalam lagi untuk melihat tempat yang akan kamu datangi kalau merantau. Kalau untuk ekspor atau mengirimkan produk keluar, ini perlu lebih banyak belajar lagi gitu ya. Bukan maksudnya bilang kamu itu bodoh ya, tidak, pastinya kita semua perlu lebih banyak belajar pastinya gitu. Karena di sini kuat sih indikasi, ini paling kuat energinya sih, indikasi yang ada pilihan yang dibuat
meskipun itu udah ada rancangan, udah ada gimana, itu kayak pilihan yang salah gitu. Masih sebaiknya tuh kamu ini take off one, mengembangkan apa yang sudah kamu pegang saat ini di tempat kamu yang sekarang gitu. Lebih ke ini kan ada kayu-kayu yang belum jadi gitu loh, diraut lebih cantik lagi, dipoles lebih cantik lagi nih gitu. One, ini terkait memang keinginan kamu, jadi pertanyakan diri kamu, benar nggak sih kamu menginginkan hal yang kamu inginkan itu gitu. Terutama kalau hal yang kamu inginkan ini tentang merantau ya, ini lebih ke merantau gitu. Kalau misalnya benar, aku nggak nyuruh kamu untuk hilangkan keinginan itu, enggak, tapi lebih ke arah yang pelajari seperti apa budaya ya di sana atau kebiasaan di sana lebih dalam lagi gitu, ketahui lebih dalam lagi, dan pastinya perlu memiliki rencana cadangan karena itu adalah pilihan yang beresiko gitu. Jujur aja sih kayak gitu sih, pilihan yang beresiko. Untuk masalah kesehatan aku rasa kamu udah lumayan stabil ya, udah makin sehat di sini. Bagus lah itu. Untuk masalah motivasi juga kamu oke di sini, sebenarnya motivasinya bagus, energi kamu udah sinkron sama alam udah, tapi sinkronnya adalah di tempat dimana kamu tinggal, dimana kamu berada gitu. Jadi kalau kamu tuh memang orangnya yang sudah merantau, bukan yang nanti baru akan merantau gitu, tapi yang udah di tempat perantauan nih, berarti ya udah, berarti di sana tempat kamu yang oke gitu. Jangan terlalu banyak untuk apa ya, pindah-pindah gimana gitu, karena ya ini perlu pertimbangan lain dia untuk pindah. Meskipun di tempat kamu kamu lihat secara ke depan ya, sekarang kan tanpa kita tarot aja ya, tanpa kita tarot kita sebenarnya udah bisa memperkirakan kan, kerjaanku gini nih, kayaknya di depan kayak gini, kan udah bisa memperkirakan gitu. Tarot yang ini kan hanya untuk referensi tambahan gitu loh. Kira-kira gimana ya menurut energi gitu, energi kita, energi semesta itu seperti apa gitu kan. Nah jujur aja, meskipun misalnya kalian itu sudah melihat bahwa kedepannya kalau aku di sini kayaknya aku perlu lebih banyak bekerja nih, bakal capek gitu, tapi ya kalian jujur aja perlu bertahan memang di sana gitu untuk sementara ya. Semoga kalian punya waktu untuk yang disisihkan untuk mengembangkan diri kalian, untuk mengembangkan passion ataupun belajar tentang tempat baru yang ingin kalian datangi kayak gitu. Intinya di tengah kesibukan pekerjaan kalian, semoga kalian ada waktu untuk belajar hal yang baru itu ya, untuk mendapatkan lebih mantap lagi lah intinya tentang hal yang akan kamu arungi selanjutnya kayak gitu. Ya jadi emang tahun 2022 ini memang bakal perlu kerja keras gitu, perlu kerja keras banget ya. Meskipun jadi gini, kalaupun kamu tetap di tempat ini, di tempat yang kamu udah kerja sekarang, ataupun kamu tetap di, misal kamu pindah kerja pun, itu perlu usaha keras untuk kamu ya, entah itu untuk mendapatkan uangnya atau di dalam pekerjaan ini perlu kerja keras gitu loh. Nah bagi kamu yang belum diterima bekerja, perlu sabar-sabar lagi. Mungkin kamu perlu kalau yang kepepet ya, mungkin kamu perlu bertahan di tempat yang bikin, meskipun itu bikin kamu capek gitu, kalau kepepet untuk uang. Tapi kalau misalnya enggak, yang ya syukur gitu ya, nggak usah, berarti nggak usah kerja di sana gitu. Di sini soalnya ada suatu ini kan komunitas nih, tapi karena kebalik, jadi kayak ada suatu komunitas yang menolak kamu, bukan suatu tapi mungkin banyak ya. Maksudnya itu adalah mungkin ada banyak tempat yang menolak kamu, kantor maksudku gitu. Jadi ya kalau kamu mendambakan pekerjaan yang tidak terlalu berat, mungkin kamu perlu bertahan dulu ya, meskipun itu berat gitu, sambil kamu belajar lebih memperdalami, menyisihkan waktu. Kamu memang perlu usaha sih di sini, jujur aja, semangat ya
di sini bukan berarti bakal buruk terus sih, tapi jujur aja seperti itu, kamu perlu belajar lagi. Nah, di sini kamu saat berusaha itu, saat di tengah-tengah bekerja, kamu tetap kan pikirannya itu tetap mungkin tetap ke apa namanya, pengembangan diri kayak gitu tuh. Mungkin kamu bakal menemukan inspirasi atau orang panutan yang menurut kamu bagus gitu, yang menurut kamu bisa memberikan kamu motivasi, entah itu memberikan saran, entah itu memberikan inspirasi, aku harus seperti apa kayak gitu. Jadi ada sosok panutan sih di sini yang bisa membuat kamu up lah gitu. Atau kamu mendapatkan akhirnya setelah kamu menganalisa kembali, kamu mendapatkan suatu peluang-peluang yang baru. Ataupun juga ini misalnya ada keluarga, ada temen gitu ya yang udah berbisnis, udah bekerja di suatu tempat itu gitu, kamu berpikir atau berminat untuk ikut bareng dia, kayak gitu juga bisa. Tapi apakah itu adalah pilihan yang bagus? Tentunya tergantung ya, balik lagi ke masing-masing nih, karena ini general dan banyak banget. Tapi untuk kartu secara umum, secara saran, secara general dari keseluruhan ini, kartu utamanya adalah ini sapu dan cambuk, yang mana maknanya adalah tentang karma ya. Kalau secara ini kalau secara umum. Tapi kalau di sini aku baca kerja keras sih, meskipun kayak capek gitu. Nah, karena sih banyak ya kartu kerja keras ini, kerja keras, ini kerja keras, ini kerja keras, ada 3 kartu tentang kerja keras. Jadi memang menandakan di 2022 ini kamu perlu bertahan di suatu tempat yang meskipun sepertinya susah, tapi ya apa ya, kalau kamu perlu bertahan ya berusahalah untuk itu gitu. Oke, jadi ya untuk 2022 sepertinya tidak ada yang wah wih yang gimana di sana gitu, kecuali kamu nih ada jalurnya tuh di sini. Kalau misalnya tempat kamu yang akan kamu datangi itu udah ada orang yang tinggal di sana, mungkin itu bisa indikasi ya untuk kayaknya di sana bagus gitu. Ada orang yang kamu kenal lah, entah itu keluarga, entah itu teman yang bisa kamu andalkan pastinya, bukan sekedar kenal aja ya gitu. Terus lebih banyak ngelihat gini sih, inspirasi ya atau referensi tentang orang-orang siapa sih yang sebenarnya role model, yang bisa jadi role model untuk kamu gitu, yang bisa membimbing kamu, yang mungkin kepribadiannya kamu suka gitu ya. Jadi seperti itulah secara general ya di tahun 2022 ini. Semoga pekerjaannya jadi lebih baik, jadi lebih ringan dan mendapatkan hasil yang sesuai juga gitu. Apabila di sini ada yang ingin mendapatkan lebih detail lagi, tentunya itu cuma bisa didapatkan di personal reading ya. Kalau untuk general aku ya nggak tahu, soalnya beda-beda, setiap orang tuh beda kasus juga gitu, jadi beda pembacaan juga, beda saran juga gitu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan secara general untuk karir di tahun 2022. Terima kasih telah menonton, bye bye.